Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada para partisipan yang sudah join, yang sudah bergabung di kegiatan kita kali ini, yaitu Vicon batch 9. Oke, perkenalkan nama saya Anita Wiani. Di sini saya sebagai host dan di sini ada moderator yaitu Miss Eri, sedangkan presenternya yaitu Gema Rahima Sulistia. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih membuat QR code, gitu ya. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa aturan atau tata tertib dalam kegiatan kita kali ini. Yang pertama, diharapkan para peserta itu mematikan mikrofonnya, gitu ya. Yang kedua, diharapkan nanti para partisipan tidak menyanggah pada saat presenter menyampaikan materi. Kemudian yang ketiganya, jika ada yang ingin bertanya, itu boleh klik raise hand atau bisa juga mengetik di kolom chat seperti itu. Dan yang terakhir tentang pengisian absensi atau presensi. Itu nanti akan saya share link presensinya 15 menit sebelum acara berakhir. Ya, silakan untuk selanjutnya waktu dan tempat saya berikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk host hari ini, Ibu Anita. Saya Miss Eri, hari ini bertugas sebagai moderator. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya oleh host, bahwa hari ini Gema Rahimah Sulistia akan menjadi presenter dengan judul cara membuat QR Code. Apa itu QR Code? Di masa digital yang serba digital pada saat ini, QR Code adalah salah satu teknologi yang sangat praktis dan banyak digunakan. QR Code itu apa sih? Salah satu, mungkin ibu-ibu yang belanja di marketing akan banyak menemukan QR Code, ya, singkatan dari Quick Response Code. Untuk lebih mengetahui mendalam tentang QR Code, mari kita simak pemaparan dari presenter hari ini, Gema Rahimah. Waktu dan tempat kami persilakan. Sudah terdengar suara saya? Oke. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih kepada host Ibu. Sebelumnya terima kasih kepada host Ibu Anita yang telah membuka acara video conference kali ini, dan kepada Ibu Eri yang sudah memandu jalannya acara video conference kali ini. Kita langsung saja, saya akan mempresentasikan materi saya. Sebentar. Sudah terlihat ya saya mempresentasikan PowerPoint? Udah? Ya, sudah. Perkenalkan, pertama-tama nama saya Gema Rahimah Sulistia. Ini sedikit moto saya. Hari ini adalah hari esok ditambah sedikit keberuntungan. Di sini ada akun Instagram saya, boleh di-follow juga ya. Baik, seperti tema yang akan dibahas kali ini yaitu QR Code. Di sini sudah mungkin terbaca ya. QR Code itu adalah singkatan dari Quick Response. Kode ini merupakan kode barcode 2 dimensi yang bisa memberikan beragam jenis informasi secara langsung. Untuk membukanya, kita itu kan membutuhkan scan atau pemindaian dengan smartphone. QR Code itu biasanya mampu menyimpan 2089 digit atau 4289 karakter, termasuk tanda baca dan karakternya yang spesial. Nah, biasanya QR Code ini kita temui di beberapa kemasan produk atau beberapa seperti ada mungkin skincare ya, sekarang mah sudah memakai barcode QR Code karena itu kan QR Code biasanya digunakan untuk keaslian misalkan. Kemudian ini saya akan menjelaskan jenis-jenis QR Code. Yang pertama itu adalah Positioning Detection Markers, yaitu adalah bagian dalam QR Code yang berbentuk kotak dan jumlahnya itu ada 3.
Nah, posisinya itu selalu ada di pojok QR code. Nah, ini nih, panah ini. Nah, seperti ini ya. Terlihat ya. Nah, ini tuh fungsinya untuk memastikan scanner mampu atau tidak melakukan pembacaan kode secara cepat dan mengetahui orientasi atau posisi kodenya tersebut. Kemudian kita lanjut ke pembahasan nomor 2, alignment marking. Nah, biasanya tuh yang kecil ini nih. Nah, saya tunjukkan ya. Nah, penanda ini ukurannya itu lebih kecil dibanding yang tadi ya. Sama-sama ini berbentuk kotak, cuman alignment marking itu berfungsi untuk menjaga permukaan QR code meskipun di print nantinya di permukaan yang melengkung. Biasanya semakin banyak suatu data disimpan dalam QR code, ukurannya itu akan semakin besar. Nah, selain itu jumlahnya pun bisa jadi lebih banyak. Nah, bedanya ini. Nah, kalau di sini, nah seperti ini ya yang kecil ini. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai timing pattern. Timing ini pada QR code biasanya tuh yang kecil-kecil. Kalau di zoom ini tuh di sini nih ada yang kecil-kecil, kotak-kotak yang berjejer. Pola ini tuh biasanya berfungsi untuk konfigurasi data grid. Dengan timing pattern ini biasanya scanner QR code mampu mengetahui seberapa besar matriks data yang dimuat begitu. Kemudian ada version information. Nah, ini adalah bagian yang memberi informasi versi QR code. Saat ini kan ada 40 tipe QR code yang berbeda. Jadi dengan tanda ini scanner bisa mengetahui nih versi QR code mana yang dipindai. Nah, kalau di sini berarti yang ini mungkin. Nah, kecil-kecil ini. Biasanya versi 1 sampai 7 itu adalah yang paling umum digunakan. Kemudian bentar ya. Oke, untuk para peserta apakah cukup jelas Belum, Ibu. materi? Enggak, maksudnya materi yang disampaikan. Nanti akan kita lanjutkan. Oke, presenter sudah akan melanjutkan? Ya, akan dilanjutkan ya. Biar lebih jelas nih saya. Nah, format information. Nah, bagian ini pada QR code itu adalah bagian yang menjelaskan biasanya toleransi error dan pola data mas. Dengan format information ini, scanner itu akan lebih mudah nih melakukan pemindaian QR code untuk menampilkan data yang dimuat pada pengguna. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian kita ada jenis data and error correction case. Nah, yang ini nih. Nah, area pada QR code ini tuh penting untuk ada pada struktur kode antara merupakan tempat di mana semua data itu disimpan. Jadi tidak hanya itu, area atau bagian ini juga meliputi error yang menjaga data tetap dapat dipindai meskipun kodenya tidak dapat disebari. Meskipun kode rusak sebanyak 30% gitu. Dan ini ada lagi nih. Nah, ini quiet zone. Apa itu quiet zone? Bagian ini tuh adalah bagian kosong yang berada di area terluar QR code. Dianalogikakan seperti white space pada desain. Quiet zone itu adalah elemen penting dalam QR code. Untuk menegaskan struktur dan membuatnya itu lebih mudah untuk dipindai. Begitu, ini mengenai quiet zone. Kemudian ini, nah quiet zone juga itu harus ada untuk memisahkan QR code dari lingkungan sekitarnya agar scanner dapat mengenalinya tanpa kesulitan. Meskipun areanya kosong, area ini adalah bagian vital dari sebuah QR code. Kemudian kita akan lanjut ke presentasi ya, ke praktek ya. Kita mungkin lanjut saja ke praktek. Bagaimana sih cara membuat QR code itu? Kita langsung. Jadi saya di sini itu memakai webnya QR code generator. Nah, yang ini. Kelihatan? Bentar. Kita langsung praktek. Bentar.
Sudah kelihatan belum? Sudah terlihat ya? Saya akan memulai ya presentasinya. Sudah terlihat? Biasanya di sini saya itu membuat QR code itu menggunakan web QR code. Caranya itu di web ya, diketik saja QR code generator. Oh, masih itu. Stop share. Sudah kelihatan ya? Tuh, mantap. Oke. Ya, Nah, sudah terlihat jelas. Nah, biasanya saya memakai ini QR code generator. Kemudian kita membuatnya itu yang free aja ya, yang free karena gratisan agar tidak berbayar karena saya tidak memakai premium. QR code generator. Nah, kemudian kan kita tuh kan membutuhkan link untuk dibuat menjadi sebuah QR code. Kita pertama kita butuh link, kita akan misalkan kita temanya akan membuat QR code untuk link meeting. Kita langsung memakai Google Meet saja. Misalkan ya ini contoh saya mengambil link dari ini. Misalkan kita buat mulai rapat instan. Nah, kelihatan kan? Nah, ini saya akan mempastekan link ini. Dan ya. Nah, tadi linknya saya sudah mendapatkan link dari sini. Dari sini nih. Nah, saya sudah mendapatkan link dari sini. Kita akan mempastekan langsung saja ya. Di QR code generator. Nah, di sini kita pastekan saja link yang akan kita buat QR code. Nah, sudah kan? Sorry. Nah, kita klik saja buat kode QR. Setelah itu, kita itu bebas nih memilih yang mana bingkainya. Kalau ini kan misalkan menurutnya sesuai selera aja gitu. Kalau ini kan terlalu klasik atau basic banget, kita bisa pilih yang ini. Bentar ya. Nah, kelihatan kan? Nah, ini juga ada lagi. Nah, biasanya ini itu nggak berbayar, tapi kalau daerah ini ke bawah, ke pinggir mungkin ya ini tuh berbayar. Kita coba saja. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini adalah QR code-nya. Misalkan kita pakai yang ini saja ya, biar gak terlalu klasik. Kita langsung saja unduh. Nah, ini unduh. Nah, ini tandanya sedang mengunduh QR code yang tadi kita buat. Ini nih, kita menunggu. Nanti ada di sini. Nah, seperti ini kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Di bawah ya? Belum masih download. Udah ya? Belum, ini. Kelihatan ya? Enggak ya di situ mah. Nah ini, please do not press. Masih load itu? Iya, masih load ini. Iya, masih loading. Nah ini kalau sudah berhenti, kita langsung ke ini nih. Ada ya. Kita buka di sini tuh. Ini hasil download tadi. Kita membuat QR code ini nggak ke share ya. Bentar. Nggak ke share. Jangan di close ya. Mungkin kita ke ini nih. Chrome gitu. Yes. Nah, ini bentar ya. Nah, kalau misalkan, nah ini artinya sudah terdownload. Kita langsung bisa lihat atau cek di penyimpanan. Bentar. Dokumen ini nggak ke-share.
Nggak ke share. Working on it. Oke, masih loading ya? Iya. Ya, kita tunggu sebentar ya. Untuk para peserta mungkin bisa mulai mengisi absen, sudah dibagikan oleh host. Ini Sambil menunggu. Oke, mungkin para peserta punya banyak pertanyaan. Oke, sudah mulai. Nah, di sini sudah Nah. ada kan? Tadi kita kelihatan ya. Tadi kita kan ke sini ya, QR code. Sudah. Kita lanjut ke cek di browser. Di penyimpanan ada atau tidak terdownloadnya. Nah, ini sudah terdownload. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi ini sudah lihat ya. Jadi ini hasil tadi kita membuat QR code. Ada yang ingin ditanyakan mungkin atau kurang jelas, boleh nanti bertanyanya lewat Ibu Eri sebagai moderator. Oke, terima kasih untuk presenter hari ini. Wow, sangat banyak sekali istilah ini ya, komputer. Untuk orang awam mungkin akan, wah ini apa nih? Ini banyak sekali pertanyaan nih. Tapi mari kita buka termin pertama untuk peserta yang akan bertanya kepada presenter tentang QR code ini. Apa sih? Oh ya, oke, ini sudah ada Pak Nando Julianta di kolom chat. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Nando Julianta. Pertanyaannya adalah, selain digunakan untuk flyer pada seminar, menggunakan barcode untuk apa saja? Silakan untuk presenter. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Pak Nando. Jadi selain digunakan untuk flyer pada diseminasi, penggunaan barcode untuk apa saja? Nah, biasanya yang saya tahu dan saya juga sering menemukannya di supermarket. Sepertinya kayak di kemasan makanan ringan seperti ciki. Kita katakanlah misalkan itu tuh ciki lice. Ciki lice itu biasanya di bagian pojok gitu ya. Kalau tidak salah, kalau kita sering sering lihat gitu ya, kalau diteliti itu tuh ada kayak barcode gitu. Tapi barcode juga itu ada dua macam, Pak. Ada barcode dan ada QR code. Nah, apa sih perbedaan dari QR code dan barcode ini? Biasanya nih yang saya tahu ini kalau QR code ini yang seperti tadi kita buat. Kalau barcode itu biasanya berupa batang yang kode batang seperti itulah pokoknya yang sering kita temui. Selain di kemasan makanan ringan biasanya ada di skincare ya kan sekarang mah pastilah BPOM kayak gitu ya, BPOM gitu kan. Jadi biasanya untuk mengecek keasliannya itu kita tuh bisa men-scan lewat QR code. Karena sekarang itu udah era digital ya, jadi pasti menggunakan barcode atau QR code. Jadi itu digunakan bisa di kemasan makanan atau skincare yang sekarang makan udah serba digital gitu pokoknya. Oke. Jadi intinya itu untuk keaslian produk gitu ya. Iya, sangat berguna berarti ya. Oke, pertanyaan kedua dari Fitri Nur Asia. Ya, yang saya ketahui QR code juga bisa digunakan untuk inviting kontak.
atau mengundang pengguna lain dalam beberapa aplikasi. Bagaimana QR code bisa membuat kontak tersebut tersambung dengan kita? Mangga, presenter. Ini pertanyaan kedua dari Fitri Nur Aisyah. Nur Asia, sorry. Oh, baik-baik. Bentar ya, saya pahami dulu. Yang saya ketahui, QR code juga bisa digunakan untuk input kontak. Oke. Di WhatsApp biasanya. Oh, ya di WhatsApp ya. Ya. Karena setahu saya ini ya mungkin yang saya ketahui itu QR code itu kan bisa digunakan untuk finding kontak seperti pengguna lain dalam aplikasi bagaimana QR code. Oh iya, jadi bisa. Jadi di dalam QR code yang kecil-kecil itu tuh yang saya ketahui karena di dalamnya itu terdapat QR code, terdapat kode gitu. Mungkin terdapat kode yang tertera. Jadi sudah ada kode-kodenya di dalam barcode tersebut. Jadi bagaimana QR code tersebut bisa membuat kontak tersambung? Karena jawabannya itu adalah di dalam QR code, misalkan ya, kode yang itu, yang kecil-kecil, sudah terdapat kode-kode untuk kita scan. Jadi dengan otomatisnya alat untuk scan itu bisa menyambungkan atau menghubungkan untuk menghubungkan informasi kontak kita dengan kontak orang lain, misalkan gitu. Sehingga scanan tersebut itu bisa otomatis gitu ya, bahasanya otomatis dapat membaca atau men-scan kode tersebut karena di dalamnya sudah ada kode. Begitu Fitri. Bagaimana? Oke, bagaimana Fitri? Penjelasan dari presenter? Sudah? Ya, berarti memang selain untuk mengukur keaslian produk tersebut, QR code ya, juga bisa mengundang kontak seperti yang sering kita pakai dalam WhatsApp web ya. Nah, itu. Oke. Mungkin bisa lanjut dengan penanya ketiga, presenter bagaimana? Bisa dilanjutkan? Ya. Oke, ini ada penanya ketiga dari Desi Wasila. Apakah QR code bisa digunakan sebagai media payment atau pembayaran? Nah, ini fungsi lain ya. Ternyata banyak sekali ini QR code itu gunanya. Oke, mangga, presenter. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih tadi pertanyaannya ya, Desi Wasila. Izin bertanya, apakah QR code bisa digunakan sebagai payment atau payment yaitu pembayaran? Pembayaran bisa seperti saat ini kan saat ini itu kan kayak aplikasi apa itu namanya Dana. Ya, aplikasi Dana kalau tidak salah dan lainnya itu yang saya ketahui ya, aplikasi Dana itu kan menggunakan scan QR, menggunakan QR code untuk melakukan pembayarannya itu secara digital. Bisa. Ya, jadi jawabannya bisa. Desi, bagaimana? Sudah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Bagaimana Desi? Desi, Sudah jelas? Oke. Sudah berapa menit ya ini? Sekitar 30 lebih ya. Dengan 3 penanya, alhamdulillah. Oke. Oh, apakah kita bisa menambah satu lagi? Bagaimana presenter? baik, untuk satu pertanyaan lagi mungkin boleh ya, untuk satu saja karena waktunya sudah. Ya, karena waktunya sudah sangat sempit. Mungkin satu penanya saja lagi ya. Ya, sebelumnya ada terima kasih jawabannya sangat memuaskan dari Fitri. Oke. Satu penanya dari Arjul Iko Muhammad. Assalamualaikum, izin bertanya, apa bedanya QR code dan barcode yang tertera pada suatu produk? Pertanyaan dari Arjuliko Muhammad. Baik, Arjuliko Muhammad. Jadi itu tuh apa bedanya QR code dan barcode yang tertera pada suatu produk? Jadi bedanya itu QR code dan barcode
QR code. Dari katanya saja QR code dan barcode. Nah, QR code itu yang sudah dijelaskan tadi, kita itu tadi membuat QR code. Sedangkan barcode itu biasanya berbentuk kode batang. Nah, itu yang saya ketahui, tapi ya emang begitu. Kemudian yang tertera pada suatu produk. Biasanya kalau QR code itu diperuntukkan untuk yang kapasitasnya itu lebih kecil kalau QR code. Kalau barcode itu diperuntukkan untuk yang kapasitasnya itu lebih besar. Begitu, seperti itu yang saya ketahui. Ya jelas ya, beda itu. Gimana, sudah paham perbedaannya Arjulika Muhammad? Bisa dijawab di chat ya. Oke, terima kasih kepada presenter yang sudah menjawab dengan jelas kepada 4 penanya hari ini ya. Mungkin bisa disimpulkan bahwa QR code banyak sekali fungsinya dan digunakan dalam metode pembayaran ataupun untuk mengetahui suatu informasi, dikarenakan QR code sendiri dapat mengandung banyak sekali informasi di dalamnya, seperti itu ya. Tadi step-stepnya sudah dijelaskan oleh pemateri. Mudah-mudahan bisa di balik layar kalau untuk ada yang ingin lebih mengetahui tentang QR code hari ini. Mungkin hari ini cukup sekian presentasi tentang QR code. Terima kasih kepada presenter. Kami kembalikan kepada host. Ya, baik, subhanallah ya. Proud of you. Jadi terima kasih kepada presenter yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Tidak lupa juga terima kasih untuk moderator juga telah membantu mendukung acara kegiatan kita kali ini di Vkom Batch 9. Dan untuk para partisipan, silakan bagi yang belum mengisi absen untuk segera mengisi ya. Linknya sudah saya share di kolom chat. Jadi silakan klik link tersebut, kemudian silakan untuk mengisi presensi. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh presenter kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selalu semangat, jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Sama-sama kita semua belajar. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.